Proses terpilihnya Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, proses terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum muslimin dihadapkan pada problematika yang berat. Karena sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau tidak berpesan siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Di tengah kekosongan pemimpin tersebut, kaum Ansor dan kaum Muhajirin mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah. Dari hasil diskusi pada pertemuan tersebut, Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Pertemuan ini dinamakan Muktamar Politik. Yang kedua, proses terpilihnya Umar bin Khattab. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit. Ketika itulah beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan persetujuan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Said bin Zaid, dan para sahabat lain dari kaum Muhajirin dan Ansor. Setelah itu, mereka pun sepakat untuk menjadikan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Yang ketiga, proses terpilihnya Utsman bin Affan. Pada tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat karena ditikam oleh budak milik Mughirah bin Syu'bah yang bernama Lu'lu'ah Fairuz. Setelah penikaman tersebut, Umar bin Khattab masih bertahan selama beberapa hari. Dan saat itu beliau membentuk Dewan Syuro yang beranggotakan 6 orang, yaitu Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Dari sinilah kemudian Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah selanjutnya. Yang keempat, proses terpilihnya Ali bin Abi Thalib. Menjelang berakhirnya kepemimpinan Utsman bin Affan, tersebar fitnah keji yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah. Fitnah itu menyebabkan banyak terjadi pemberontakan sehingga Utsman bin Affan terbunuh pada tahun 656 Masehi. Selanjutnya, sahabat Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah selanjutnya dan beliau dibaiat di Masjid Nabawi. Selanjutnya saya akan menjelaskan biografi Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang pertama, biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya yaitu Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Pada masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Orang-orang manggilnya Abu Bakar karena ia orang yang pertama-tama masuk Islam. Abu Bakar juga sering dipanggil Atik yang berarti tampan. Sementara Nabi Muhammad memberi gelar As-Siddiq karena ia membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar lahir pada tahun 572 Masehi. Ayahnya bernama Utsman Abu Quhafah dan ibunya bernama Ummul Khair. Abu Bakar masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah sampai pada nasab Ka'ab bin Lu'ay. Abu Bakar terkenal dengan sifat dermawan dan suka menolong orang yang tertindas. Kisahnya yang terkenal yaitu ketika menebus budak Bilal bin Rabah. Abu Bakar selalu setia mendampingi Nabi dalam berhijrah. Beliau juga aktif di setiap peperangan seperti Perang Badar. Yang kedua, biografi Umar bin Khattab. Umar adalah sosok yang pemberani, kuat, dan selalu membela Nabi Muhammad SAW. Ayahnya yaitu Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dan ibunya Hantama binti Hashim. Pada awalnya Umar adalah sosok yang sangat memusuhi Rasulullah. Ia bahkan pernah menghajar seorang budak karena memeluk agama Islam. Karena begitu berbahayanya Umar, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar Umar masuk Islam. Doa Rasulullah terkabul. Umar masuk Islam setelah hatinya bergetar mendengar Fatimah adiknya membaca ayat suci Al-Quran. Beliau segera mencari Nabi untuk masuk Islam. Umar mendapat julukan Al-Faruq yang berarti pembeda antara yang baik dan buruk. Dengan keislaman Umar inilah maka perkembangan dakwah Islam semakin berkembang pesat.